Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat GPK STP Goba yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau pada saat ini kita masih bisa menjalani hari-hari kita, menikmati waktu-waktu kita bersama orang-orang yang kita kasihi, kita percaya kalau itu semua adalah kasih dan anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus dinyatakannya bagi hidup kita. Semua kita patut bersyukur. Untuk itu kita mau bersyukur, kita mau memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pagi-pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian untuk memulai ibadah pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
untuk menyerahkan segenap ibadah kita, hati kita, hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk hadir memimpin ibadah pada pagi hari ini. Walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kurang baik saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa semua ini adalah kasih anugerah dan kebaikan yang terus Kau nyatakan bagi hidup kami. Biarlah melalui ibadah dan puji-pujian yang sederhana ini Tuhan, kiranya tidak mengulangi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti ibadah dari kediaman mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan menjamah setiap hati mereka, agar mereka dapat menikmati setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesai hanya dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baiklah saudara sekalian, untuk melengkapi ibadah pagi hari ini, kita akan membaca bagian Alkitab hari ini yang diambil dari Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di Alkitab atau di handphone masing-masing. Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan contoh yoga Pranata, terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian, Ku Mau Menyenangkanmu. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu.
berdoa dalam keadaan yang saat ini begitu sangat berbeda ketika kami beribadah di minggu-minggu yang sebelumnya. Kami tahu segalanya adalah satu kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kehendak dan rencana Tuhan itulah yang memimpin kami untuk tetap terus setia. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Begitu juga dengan firman pada pagi ini Tuhan, kiranya boleh memberkati kami sekalian. Amin. Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kita semua tetap boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kita hingga saat ini. Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi yang sampai saat ini belum kunjung mereda, kita bersyukur kalau Tuhan masih menolong kehidupan kita. Kita boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Firman Tuhan pada hari ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita agar kita tetap terus menunggu jawaban doa kita dengan penuh kesabaran. Suatu kali ada sebuah percakapan seorang ayah bersama dengan putranya. Mengapa ayah selalu rajin berdoa, padahal keadaan kita tetap biasa saja? Apa yang ayah dapatkan dengan seringnya ayah berdoa secara teratur kepada Tuhan? Kemudian sang ayah menjawab, "Nak, tidak ada yang ayah dapatkan. Justru ayah mengalami begitu banyak kehilangan. Lalu kenapa ayah tetap terus berdoa? Saya akan menyampaikan kepadamu apa yang kehilangan dari Papa ketika Papa berdoa kepada Tuhan. Ternyata yang hilang, yang pertama, Papa hilang kekhawatiran, Papa hilang kemarahan, Papa hilang depresi, Papa mengalami kehilangan kekecewaan, Papa mengalami kehilangan sakit hati, kehilangan ketamakan, kehilangan kebencian, bahkan kehilangan kesombongan di dalam dirinya Papa. Setiap kali setelah berdoa, Papa selalu kembali menjadi tenang, dan ayahmu ini mengalami kelegaan di dalam kehidupan." Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, menyikapi percakapan dari seorang ayah, Papa, ya, dengan putranya, maka kita pun ya mengalami satu masa yang sama dengan anak ini. Ya, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan sih pandemi ini berakhir dan semuanya kembali normal? Sedangkan kita selalu membawa persoalan kita ini ya di dalam doa-doa kita. Apakah Tuhan tuli, tidak mendengar, ataukah Tuhan buta, tidak melihat? Kapan sembuh dari sakit yang kita derita? Kapan ini? Kapan itu? Mungkin pernah pertanyaan ini ada di benak Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan pada hari ini bahwa kita mengerti. Mari kita lihat bahwa ternyata orang-orang di Alkitab, para nabi pun ya, yang kita tidak asing mendengar ceritanya, perlu menunggu sekian waktu lamanya dengan penuh kesabaran untuk menantikan jawaban doa mereka. Yang pertama, ada kisah Abraham. Perlu menunggu waktu 99 tahun untuk dapat memiliki seorang putra. Yang kedua, Yakub
Dalam kisahnya, ia perlu menunggu dan bekerja 14 tahun lamanya untuk memiliki istri yang dia kasihi. Yang ketiga, tidak asing lagi kalau kita mendengar kisah Ayub yang perlu menunggu proses kehilangan segala sesuatu untuk mendapatkan kembali gantinya yang luar biasa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, dalam situasi pandemi saat ini, mari kita melihat dan mengevaluasi diri kita semua. Kadangkala jawaban atas doa-doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat dari Tuhan, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita, yang pastinya kita kehilangan waktu untuk menunggu setiap jawaban dari Tuhan atas setiap doa kita. Tetapi di sanalah justru kesabaran itu diuji. Di sanalah juga letak seberapa besar percayanya Anda kepada Tuhan dengan jawaban Tuhan yang akan kita nantikan. Saudaraku, lewat renungan pada hari ini, janganlah kita mengukur setiap kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat. Karena terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Lalu bagaimana kita menyikapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita? Sedangkan kita terus menunggu, mungkin merasa bosan. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 9 menutup kebenaran firman Tuhan dan perenungan kita pagi ini, yang berbunyi demikian: percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bukan hari ini percaya, kemudian esok tidak percaya, atau bahkan minggu depan merasa bosan. Kemudian ketika persoalan datang semakin besar, 2 minggu kemudian kita kembali lagi percaya. Tapi ketika kita lupa, kita mulai persoalan itu sedikit demi sedikit lepas dari beban hidup kita mulai lagi tidak percaya kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita perlu belajar percaya dan menantikan setiap jawaban Tuhan dengan setia, percaya kepadanya setiap waktu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita tetap terus percaya bahwa pandemi segera berlalu dan kita semua mendapatkan tempat perlindungan daripada Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami boleh ada sampai saat ini semata-mata karena Engkau adalah Allah yang terus menjadi tempat perlindungan kami, menjadi tempat di mana kami singgah, bahkan meletakkan setiap beban dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong, memberkati, memelihara, menyertai setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah kuasa dan kasih Tuhan terus ada memimpin setiap kehidupan kami sekalian, sekalipun kami tidak berjumpa, kami tidak bertemu di rumah Tuhan di tempat ini. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, ya Tuhan.
yang sanggup bekerja dalam segala situasi dan keadaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama renungan firman Tuhan yang disampaikan Contoh Yoga Pranata Siswandi. Kiranya dapat memberkati kita semuanya pada pagi hari ini dan dapat menguatkan kita pada situasi-situasi yang kurang baik saat ini. Untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita naikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.